rezim Jokowi jahat. Padahal kenyataannya petani merasa diuntungkan dengan adanya irigasi. Berarti yang bohong yang pertama, Pak? Bisa jadi yang bohong yang pertama. Dia hanya untuk kepentingan pribadi. Iya, untuk kepentingan politik, Pak. Ya, politik, gitu. Ya. Konsumsi politik. Ini ada seorang anggota DPR RI, kalau nggak salah namanya Pak Mori Hanafi, dari Partai Nasdem. Oke. Nah, gitu. Itu menyatakan bahwa bendungan yang dibangun oleh pemerintahan Pak Jokowi itu katanya hampir semua bendungan yang dibangun tidak berfungsi karena tidak ada jaringan irigasinya. Kalau menurut Pak Hasan gimana statement itu? Ya, saya menduga kesimpulan itu terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat ya? Saya ragu apakah benar, apakah ada data yang jelas. Kok dia terlalu cepat mengatakan seperti itu? Karena dia mengatakan semua, hampir semua gitu loh, Pak. Hampir semua tidak berfungsi. Saya ragu atas omongannya, Pak. Ragu ya? Mungkin dia tidak speak with data gitu ya, tapi hanya bicara tanpa data yang lengkap ya, gitu. Terkait dengan bendungan, Pak, izin saya mau sampaikan begini, Pak. Bendungan ini, Pak, banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang, Pak. Nggak fungsi, Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru, Pak. Jangan, Pak. Ini cerita lama, kan. Semua perencanaan. Contoh, Pak, di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu, Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun, Pak. Ada 2 bendungan, Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang, Pak, langsung, Pak. Ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos, mana Pak Yos? Saya datang sama beliau, Pak. Nah, menurut saya, Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh, dia bangun itu kan urusan proyek, Pak, itu, Pak. Pendekatannya pendekatan proyek, Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu, Pak. Di semua tempat, izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai, Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Agak majleb juga dia hati-hati saya, Pak. Karena dia mengatakan ini apa tadi, niat jahat atau apa? Rejim jahat. Kalau dia mengatakan sebuah rejim jahat, ini kan maksudnya tendensius, Pak. Nah, itu yang saya heran, Pak. Apakah di DPR itu sebebas itu ngomong? Memang kalau di ruang sidang DPR, anggota DPR itu punya impunitas gitu, Pak. Artinya kekebalan untuk ngomong apa aja gitu. Tidak bisa dipermasalahkan. Gitu. Tapi dia mesti ingat juga loh, kan dia dari Nasdem, Pak ya. Di zaman itu pernah ada namanya, kalau nggak salah, Plate namanya. J Plate, ya. Siapa tuh? J Plate atau Plate itu ya. Dia Menteri Kominfo. Kemudian dia ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman sekian puluh tahun gitu ya. Karena melakukan korupsi pembangunan BTS. Dari 10 triliun atau berapa itu yang terbangun cuma beberapa gitu. Jadi kira-kira negara rugi lebih dari 8 triliun. Gitu loh, Pak. Jadi itu Partai Nasdem. Kenapa dia tidak menyebut partainya itu partai jahat? Nah iya, ini kan menjadi dualisme. Orang lain yang belum tentu terbukti. Nah iya. Tapi sudah mengatakan rejim jahat itu. Jadi menurut saya majleb di hati saya nih, Pak. Kok ada seorang mengatakan dengan leluasa rejim jahat, itu kan menurut saya mesti hati-hati lah, walaupun tendensius. Mestinya hati-hati walaupun di DPR. Itu tadi, walaupun Pak, ada impunitas bagi anggota DPR gitu loh, Pak. Nah itulah. Jadi ternyata dari sekian banyak, dia tadi mengatakan, saya ulang lagi dikit, Pak, dari sekian banyak bendungan di NTB itu hanya 2 bendungan yang belum selesai irigasinya. Tadi kan Pak Hasan mengatakan, jadi kalau irigasi itu mestinya bukan tanggung jawab pusat ya, Pak ya, gitu. Dibagi-bagi gitu kerjanya. Pusat membangun irigasi bendungannya, daerah membangun mungkin irigasinya gitu. Dan menjadikan bendungan itu sebagai
tempat wisata, pencegah banjir, Ya. maupun penanaman ikan tawar. Itu Pak, saya heran sekali lihat negara kita ini. Ya, Kenapa anggota DPR merasa begitu apa namanya? leluasa Leluasa atau sembrono. sembrono mengutarakan pendapatnya Iya. tanpa uji petik dulu. Iya. Kayaknya yang penting dia ngomong. Anggota DPR itu belum tentu orang-orang pinter, Pak. Itu dia. Oh, Betul. Karena untuk Realita jadi- itu, ya, Pak. untuk jadi Realita. anggota DPR perlu Tapi, uang, ya. Iya, yang penting mereka kayaknya punya duit. Iya. Sehingga dia bisa jadi anggota DPR. Iya. Tapi mereka bukan orang-orang yang pinter, yang Belum tentu orang pinter moralitasnya gitu. juga nggak perlu Jangan-jangan nggak perlu dugaan, Pak. Itu Iya. banyak ya, moralitasnya juga sangat rendah gitu loh. Iya. Realita itu, Pak. Iya, iya. Gitu loh. Kalau mereka moralitasnya tinggi, itu RUU perampasan aset segera diselesaikan, Pak. Bener itu. Itu, Nggak pernah itu yang saya nyinggung. tunggu-tunggu sebetulnya. Katakanlah sudah menjadi apa namanya urutan kesekian, mesti dia juga urutan pertama dong. Ya, ya bisa ya jelek-jelekan orang yang sebetulnya berjasa buat negara. Iya, itu dia. itu dia. Nah, jadi Pak apa tadi nama Pak? Ini namanya Pak Mori Hanafi dari Nasdem, gitu loh, Pak. Jadi sebetulnya proses pembangunan kan bukan seketika selesai, walaupun idealnya harusnya bendungannya jadi, irigasinya Diikuti, jadi langsung ya. bisa teraliri. Tapi Iya. kalau seandainya belum, karena masalah APBD dan sebagainya, proses APBD, jadi bendungan dibangun dulu, menyusul irigasi. Iya. Ini kan persoalannya irigasi belum dibuat oleh pemerintah Iya. daerah. Iya, jangan-jangan pemerintah daerah belum ada uang. Ya bisa jadi kan Pak ya, belum bisa jadi. Harus tunggu dulu lah Iya. gitu kan, gitu Pak. Dan ini akan segera diselesaikan. Harusnya dia tidak menyampaikan bahwa kemudian menyebut rezim Jahat. jahat ya. Iya, Harusnya Prof. dia kemudian mendorong pemerintah daerah atau pemerintah itu untuk melanjutkan pembangunan Betul. irigasi itu. Iya. Harusnya begitulah. Iya. Apa Tugas tugas DPR. DPR untuk mengawal itu, Iya. bukan hanya tinggal menyalah-nyalahkan. Betul Pak. Iya kan? Ya, itu saya bilang. Iya, iya. Kalau menurut saya Pak, yang mengatakan bahwa rejim Pak Jokowi itu jahat itu menurut saya sih untuk kepentingan politik 2029. Kalau menurut saya loh Pak, Ya. dia harus katakanlah memframing bahwa Pak Jokowi jahat banget. Ya. Contohnya yang sekarang lagi rame ijazah palsu Pak Jokowi. Ini kan sebuah bentuk upaya orang untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Gitu. Nah kita lihat Pak, ini pemberitaan tentang bagaimana Pak Jokowi berbicara tentang bendungan itu. Jokowi Ya, Pak, sindir, dilihat ya. ada bendungan dibangun tanpa irigasi. Pembangunan infrastruktur dikebut selama 10 tahun masa jabatan Presiden Jokowi. Namun Presiden mengaku ada satu hal yang membuatnya belum puas dengan pembangunan infrastruktur yang masif tersebut. Misalnya, pembangunan bendungan yang dilakukan pemerintah pusat. Setelah bendungan dibangun, pemerintah daerah tak menyambungkan irigasinya ke sentra-sentra pertanian. Kalau dari omongan Pak Jokowi, kalau kata pembawa berita itu, memang ucapan kita di awal ada benernya. Jadi pemerintah pusat bertanggung jawab membangun bendungan. Pemerintah daerah bertanggung jawab membangun irigasinya, Iya. baik primer, sekunder, tersier Iya. itu, gitu loh Pak. Betul. Nah mungkin saja ada sebagian Pemda yang belum siap Ya. anggarannya atau Ya. sedang memikirkan sesuatu yang lain, saya nggak ngerti ya. Betul. Tapi memang jelas kalau katanya pemberitaan itu mengatakan bahwa memang pembangunan bendungan tanggung jawab pemerintah pusat, pembangunan irigasinya tanggung jawab pemerintah daerah. Daerah. Benar nggak, Pak? Iya. Iya kan? Itu begitu. Jadi ya wajar kalau Pak Jokowi agak kecewa Pak melihat kok tidak ditindaklanjuti. Terusannya kan setelah dibangun bendungan Iya. harusnya ditindaklanjuti dengan pembangunan irigasi. Iya. Ya kan? Kalau itu kan faktual ya. Iya. Dan Pak Jokowi juga nggak pernah mengeluh kalau yang lain-lain nggak berfungsi. Enggak, Ada iya. sedikit kan disebut. Ya memang kalau belum berfungsi ya kemudian pemerintahan lanjutannya akan memfungsikan gitu loh. Tapi kan nggak ada yang mangkrak Pak. Nggak ada. Apa yang dibangun Pak Jokowi itu nggak ada yang mangkrak loh. Itu tadi yang saya bilang, kenapa ada wakil rakyat yang cenderung nggak pinter, karena apa, dia harusnya sudah tahu kan bahwa masalahnya itu di pemerintah daerah yang tidak bisa membangun irigasi atau belum membangun irigasi. Iya. Tapi kenapa kemudian kok dia
menyalahkan pemerintahan Pak Jokowi dengan menyebutkan pemerintah rezim yang Jokowi jahat. Ya, itu dia. Saya lebih cenderung percaya kalau yang ngomong orang DPRD dari sana, Pak. Ya sebetulnya orang DPRD sana juga kalau nggak punya data ya percuma juga, Pak. Kok melompat DPR pusat yang ngomong? Harusnya DPRD. Ya, itu sebenarnya nggak ada masalah, Pak. Jadi itu pokoknya omongan DPR itu jangan dulu percaya, mau daerah, mau pusat, itu aja, Pak. Itu maksudnya lebih tahu orang sana ketimbang orang pusat. Ya, tapi kalau mereka punya kepentingan politik, Pak, dia bisa ngomong apa aja untuk menjatuhkan, menjelekkan, gitu loh. Itu yang saya bilang, kita jangan terlalu percaya juga. Jangan cepat-cepat percaya. Walaupun itu dari daerah, dari pusat, itu aja. Karena bisa tendensius ya, Pak ya. Tendensius. Kita kan bisa melihat apa sih tujuannya. Kita orang pintar, kita bukan orang pintar. DPR itu ada reses. Apa itu reses? Kan kesempatan tuh dia datangi konstituen. DPR pusat datang ke konstituennya. Kalau konstituen dari NTB, si bapak ini pasti datang ke NTB gitu. Bertanya kepada masyarakat NTB apa yang harus disuarakan, apa yang mesti diapakan. Dan tujuan reses itu adalah bukan untuk kemudian menjelekkan, Pak, tetapi membawa aspirasinya itu supaya ditindaklanjuti. Bagaimana misal irigasi nggak ada, dia yang harus datengin ke pemerintah daerah atau ini untuk menyampaikan ini lo bangun. Jadi bukan kemudian ngomong di dalam ruangan DPR itu yang dingin, saya jangan ngomong seperti itu gitu loh. Bukan seperti itu. Tugas dari wakil rakyat. Jadi jelas kalau ini menurut saya ini ada istilahnya muatan-muatan politik. Muatan-muatan politik untuk merugikan pihak lain gitu loh, Pak. Untuk merugikan, kalau dalam hal ini merugikan pemerintah Jokowi yang 10 tahun itu. Nah kita lihat sekarang, Pak, manfaat bendungan yang sekian puluh itu yang dibangun di dalam era Pak Jokowi ya, Pak, bagi masyarakat. Sekarang ini ya khususnya petani yang punya sawah itu. Sebelumnya seperti apa, Mbak, untuk pengairan sawah ini? Ya, menggunakan diesel, Mas, ya agak susah lah, ya, mahal, beli solar itu ya waktunya agak lambat, kan ganti-ganti gitu. Sekarang sudah tidak lagi menggunakan diesel. Untuk tanam 3 kali ini nggak pakai diesel, Pak. Semua kan padi sekarang. Dulu ini kan gandum, Mas. Dulu jagung ya? Ya. Sekarang karena air mudah, nanam padi. Padi 3 kali ini. Biasanya berapa kali, Mbak? 2 kali, Pak. 2 kali aja. Mengairi sawahnya, dia membangun semacam sumur bor. Nah, untuk mengangkat airnya menggunakan diesel. Ternyata penggunaan diesel ini juga tidak semua orang punya, jadi gantian gitu loh mengairi sawah ini. Jadi memerlukan waktu dan biaya lebih banyak. Dengan adanya bendungan ini yang awalnya itu panen 1 tahun bahkan ada yang sekali menjadi 2, menjadi 3 kali. Jadi pendapatan petani juga meningkat gitu loh, Pak. Pendapatan petani meningkat, kemudian pemenuhan beras secara nasional juga lebih bagus. Bisa cepat-cepat swasembada beras gitu dengan adanya bendungan itu loh. Ini saya percaya karena yang ngomong petani. Iya, petani. Kalau anggota DPR yang ngomong saya nggak percaya. Dia pegang cangkir lu nggak pernah. Belum tentu percaya. Tahu apa dia tentang. Ada yang dipercaya, ada yang perlu dipertanyakan. Cenderung saya nggak percaya, Pak. Iya. Apalagi kalau bicara politik, Pak. Kadang pagi ngomong begini, sore ngomong begitu. Nggak ada tuh ngomongin kepentingan rakyat. Bohong aja pokoknya. Iya, jangan gitulah. Ada lah yang untuk kepentingan rakyat. Ada yang mikirin rakyat dan anggota DPR nih? Nggak ada. Hanya 1%. Tapi kan tetap ada. Tapi itu 1% itu nggak pernah bersuara, Pak. Gitu. Yang bersuara bersuara itu yang kita lakukan ya. Kita lagi Pak pendapat, Pak. Iya. Menurut saya, pembangunan waduk bagi petani itu penting, Mas. Soalnya airnya mengair itu sesuai tepat waktu, nggak mengandalkan air hujan. Kalau dulu nggak ada waduk itu 1 tahun hanya nanam padi sekali, sementara sekarang ada irigasi sudah bisa 2 kali, Mas.
keberadaan waduk dan irigasi saya sangat senang Mas. Manfaatnya sangat besar sekali. Petani-petani di sini sangat mengandalkan irigasi Mas. Kalau ngandelin air hujan kan ya nggak bisa sesuai target Mas. Ya, kita kembali ke omongannya pertama tadi, bahwa dia mengatakan rejim Pak Jokowi itu jahat. Itu anggota DPR. Anggota DPR tadi. Kita bandingkan dengan pendapat si petani Pak. Iya. Sama sekali nggak nyambung. Iya kan kontradiktif ya. Kontradiktif. Satu mengatakan bendungan itu mangkrak istilahnya, tidak ada irigasinya kan berarti nggak bisa dipakai. Alias mangkrak istilahnya kan Pak ya. Ternyata dari para petani bersyukur dengan adanya bendungan dana dari irigasinya itu. Gitu. Jadi yang mana yang mau kita pegang, ngomongan siapa? Saya lebih percaya omongan petani. Kalau Pak. saya lebih percaya kepada kenyataan saja itu dari petani. Rezim Jokowi jahat. Padahal kenyataannya petani merasa diuntungkan dengan adanya irigasi. Berarti yang bohong yang pertama Pak. Bisa jadi yang bohong yang pertama. Dia hanya untuk kepentingan pribadi. Iya, untuk kepentingan politik Pak. Ya, politik, gitu. ya. Konsumsi politik. Gitu Pak ya. Iya Pak. Iya. Oke. Iya.